Beginilah cara untuk mengetahui apakah sebuah bisikan itu berasal dari Allah Ta'ala atau dari malaikat. Maka lihatlah itu dari 3 hal. Yang pertama, apabila bisikan itu terkesan kuat dan teratur, maka itu datang dari Allah Ta'ala. Tapi jika terlihat timbul tenggelam, maka berarti bisikan itu datang dari malaikat. Sebab mulhim itu bertindak sebagai penasihat yang mengarahkanmu pada kebaikan dan menawarkan nasihat apapun kepadamu. Ia masuk ke dalam kolbu dari berbagai arah. Yang kedua adalah jika bisikan itu datang setelah melakukan ibadah dan latihan spiritual secara keras, jihad, usaha sungguh-sungguh, maka itu berarti datang dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Serta firman-Nya, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, menambah petunjuk kepada mereka Allah Ta'ala. Quran Surah Muhammad ayat 17. Dan jika itu terjadi di awal, maka biasanya datang dari malaikat. Yang ketiga adalah jika bisikan tersebut menyangkut persoalan usul, persoalan pokok agama, dan amalan-amalan batin, maka itu datang dari Allah Ta'ala. Akan tetapi jika menyangkut permasalahan cabang-cabang agama dan amalan lahiriah zohir, maka kebanyakan itu berasal dari malaikat. Dikarenakan seperti dikemukakan oleh banyak ulama, malaikat itu tidak mengetahui isi batin seorang hamba. Kemudian cara mengenali tipu daya setan. Ada 2 metode besar untuk mengenali tipu daya setan. Pertama, bila setan membisikkan hal-hal yang baik ke dalam hati manusia, tujuannya adalah untuk memperdayakan manusia, lalu menjerumuskannya secara perlahan-lahan kepada keburukan. Guru kami mengatakan, apabila engkau merasa senang untuk mengikuti bisikan itu dan tidak ada rasa takut dalam melakukannya, serta engkau terburu-buru dan tidak berhati-hati dalam melakukannya, tidak khawatir dengan akibat akhirnya, maka ketahuilah bahwa itu datang dari sisi setan. Maka jauhilah. Akan tetapi jika engkau mendapatkan dalam dirimu hal yang sebaliknya, misalnya terdapat perasaan atau intuisi takut dan tidak senang dalam melakukannya, serta disuruh untuk berhati-hati serta tidak terburu-buru, khawatir dan tidak merasa aman, mengetahui akibat akhirnya bagaimana, maka ketahuilah bahwa hal itu datangnya dari sisi Allah Ta'ala atau dari malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali dalam 5 perkara. 1. Menikahkan anak gadis apabila telah dewasa. Yang kedua, membayar utang apabila telah jatuh tempo. Yang ketiga, menyelenggarakan prosesi pengurusan jenazah apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat, menjamu tamu apabila ia berkunjung sesuai haknya tentunya. Yang kelima, bertobat dari dosa apabila telah melakukan perbuatan dosa. Adapun mengenai rasa takut, seorang hamba Allah harus merasa prihatin dalam hatinya. Apakah dia dapat melaksanakan dengan baik semua perintah Allah ataukah tidak?